Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Di video kali ini kita akan membahas tentang patriotisme dan nasionalisme. Di bulan Agustus ini, adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yang setiap masyarakat Indonesia, memasang bendera merah putih di depan halaman rumahnya, halaman pertokoan, halaman perkantoran, di pasar-pasar, juga di jalan-jalan perkotaan, serta pada halaman di tiap-tiap sekolah. Bahkan hampir di setiap sudut pelosok jalan perkampungan, pastinya akan memasang bendera merah putih, tanpa harus diperintah atau diberi pemberitahuan. Dan hal semacam itu adalah bentuk rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara, juga untuk menghormati dan mengingat jasa-jasa para pahlawan, yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk rasa nasionalisme dan patriotisme, yang ada pada setiap masyarakat Indonesia, pastinya dengan seketika akan tumbuh, jika mendengar dan melihat negara Indonesia direndahkan oleh bangsa lain atau negara lain. Atau bangsa dan negara lain telah mengganggu dan mengusik apapun yang ada pada teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia pastinya akan melawan. Mengapa bisa demikian? Karena negara Indonesia, terbentuk dari hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia terdahulu, yang tergabung dari berbagai golongan, etnis, ras dan agama, untuk melawan para penjajah. Yang nyawalah sebagai taruhannya. Sebagai generasi penerus bangsa, tanpa memandang golongan, etnis, ras, dan agama, seluruh rakyat Indonesia pastinya akan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, cinta tanah air Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Yang semua itu telah terdidik sejak dini, tertanam dalam jiwa. Dan juga dengan adanya pembentukan ideologi Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, negara Indonesia semakin kuat, sebagai negara bangsa. Bahkan jauh sebelum itu, Indonesia telah memiliki Sumpah Pemuda, yang membentuk suatu karakter persatuan, atas nama Indonesia. Jadi, DNA rakyat Indonesia adalah DNA jiwa pejuang yang nasionalis dan patriotisme, DNA dari para pejuang kemerdekaan. Untuk itu, negara tetangga yaitu Malaysia, merasa heran dengan rakyat Indonesia yang begitu mencintai negaranya, dan sempat ada pertanyaan, mengapa Malaysia tidak seperti Indonesia? Negara Malaysia selalu ingin seperti negara Indonesia, namun kesulitan untuk menerapkan di negaranya. Karena memang dalam pembentukan kedua negara, sungguh jauh berbeda. Sehingga kini, memiliki bentuk karakter yang berbeda di setiap rakyatnya, ketika memahami tentang apa yang dinamakan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara. Dan sebelum memberikan komentar, mari kita lihat dulu video berikut ini. Dalam konteks patriotisme, Soekarno sekalipun meletakkan kuasa untuk negara bangsa. Dalam konteks patriotisme, kita melihat ada yang sanggup mengorbankan nyawa dan juga harta demi negara bangsa. Dalam konteks itu, saya nak minta pandangan intelektual dua untuk melihat pada bagaimana mungkin kita melihat ke arah pembentukan politik baru sebagai sesuatu yang perlu sinonim dengan takrif, definisi dan ideologi negara bangsa era Kurun ke-21, kerana ia perlu jiwa besar bagi memasukkan runtunan-runtunan bicara wara atau diskurs yang kita sebutkan tadi. Tadi Kamarul ada menyentuh persoalan bagaimana Indonesia yang dilihat sebagai negara bangsa. Pada saya, kita juga tidak boleh lari pada sejarah. Indonesia itu perjuangan kemerdekaan dia dengan buluh runcing. Istilah yang digunakan, ini perjuangan yang berdarah. Berbanding dengan sejarah di Malaysia, pembentukan Malaysia ini, kemerdekaan Malaysia ini penuh dengan bargaining and negotiation, penuh dengan tawar-menawar, penuh dengan perdamaian, toleransi. Sehingga kalau kita merujuk kepada pembentukan parti politik sendiri, kita tidak boleh lari bahawa pembentukan perikatan itu menerusi Community Liaison Committee balik di tahun 1949 dulu. Itulah sebenarnya membentuk DNA Politik Alliance di Malaysia. Dan persoalan Kamarul, adakah kita boleh mengubah landscape politik ini, governance ini kepada sesuatu yang lebih united? Itu adalah satu, pada saya agak impossible, kerana sejarah pembentukan DNA Malaysia sendiri itu ialah unity in diversity. Saya nak tanya pendapat Puan mengenai konsep bangsa Malaysia yang dilaungkan oleh generasi sekarang ni. Sebab yang kita bincangkan tadi adalah bangsa Melayu. Apa pandangan Puan tentang bangsa Malaysia ni? Bangsa Malaysia ni sepatutnya, bukan sepatutnya,
Bangsa Malaysia ni tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada, nombor satu. Nombor dua, mustahil kita boleh adakan bangsa Malaysia. Dan saya sebutkan tadi ya, ras-ras bangsa tu tak banyak. Katalah adakah, bolehkah mereka sebut sebagai bangsa New Zealand? Tak ada. Tak ada dalam buku mana pun yang katakan bangsa New Zealand. Bangsa Singapura, adakah bangsa Singapura? Tak ada. Because pecahan ras-ras bangsa ni dia terjadi, saya sebut tadi, akibat daripada evolusi pembentukan tu makan masa yang lama. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk nak jadikan bangsa yang satu bangsa satu bangsa ni, dia punya ciri-ciri, banyak ciri-ciri mereka sama, keserasian apa tu sama. Dengan bangsa asing kita susah nak sama, susah. Nombor satu, agama. Nombor dua, pemakanan. Dia susah nak sama, nak katakan bangsa Malaysia susah. Jadi kalau itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita sebut sebagai satu bangsa, kenapa ada sekolah Cina, kenapa ada sekolah India, kenapa ada sekolah Arab and all those things. Jadi itu pemecahan ya, pembahagian kepada bangsa-bangsa itu pun dah apa orang kata, obvious sangat ya. Jadi itu nombor dua. Nombor tiga, kalau kita sebut bangsa Malaysia, kita menguburkan sendiri bangsa kita. Bangsa Cina terkubur, bangsa India terkubur, bangsa Melayu pun terkubur. You think they want to kuburkan bangsa dia? I don't think so. Takkan kita nak kuburkan bangsa kita, ya? Kita patut berbangga ya. The word is bangga dengan bangsa sendiri. Mereka bangga dengan bangsa mereka sebab mereka bercakap bahasa mereka sendiri. Dia tidak cakap dengan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka macam di Indonesia ataupun di Filipina. Walaupun ada orang luar masuk, dia bercakap bahasa nasional. Bahasa itu tidak terjadi dekat Malaysia ni, tak ada jadi. Masing-masing ikut perangai masing-masing. Lepas tu nak tekan kita on other matters, they want everything sama rata. On dia punya tu dia tak nak. Ya, dia tak nak sama rata. Yang ni saya rasa ini adalah ini resis. Betul ke kita ni sebenarnya merdeka? Adakah kita merdeka hanya dari segi fizikal luaran, tapi dari segi dalaman kita masih lagi memeluk ideologi luaran? Kita tidak mengamalkan Islam itu secara syumul, kita masih lagi mempertikaikan ketuhanan bangsa kita, dan Melayu sendiri itu yang menentang ketuhanan bangsa itu dengan bersikap apologetik kepada bangsa-bangsa lain. Di manakah rasa merdeka kita? Adakah kita bangga dengan kemerdekaan kita? Bagi pendapat saya, Malaysia masih belum merdeka sepenuhnya lah, kerana masih lagi banyak isu seperti bendera terbalik kan, masih lagi ada mempermainkan jata negara, masih ada lagi yang tidak faham rukun-rukun negara. Even lagu negaraku pun sendiri masih ramai yang tak hormat. Bila kita dengar lagu negaraku, kita sendiri tak berdiri untuk hormat lagu negaraku kan. Kenapa jadi begitu? Sebab kita sendiri masih tak faham identiti negara kita lah. Jadi bila hari ni kita kata kita nak adakan satu sistem pendidikan kebangsaan macam Indonesia dan Thailand, dah terlambat. Mereka lakukan itu sebelum merdeka. Thailand dibuat dalam tahun 1932. Indonesia masih tak merdeka, satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Sumpah Pemuda di 1928. Jadi bagi saya benda itu dah dilakukan dulu, tapi kita nak lakukan sekarang. Sedangkan kita dah biarkan dia bergerak dengan begitu laju, pantas, dan sekolah-sekolah Cina kita tengok lebih hebat daripada sebuah universiti, sebuah polis kerajaan. Bagaimana mereka nak disalahkan? Ya, tapi mereka pun sebenarnya memang desak perkara itu, dan kedudukan politik atau pemimpin politik kita membiarkan perkara itu. Kemerdekaan ini bagi saya lah, dia adalah satu aspek yang paling besar tentang kehendak. Biasa kita kesentuh tentang orang yang belum merdeka ni hamba lah. Hamba ni memang dia punya kehidupan dia ataupun diri dia sendiri adalah seorang yang tidak ada kehendak hidup. Kerana kalau kita lihat dari sudut konsep, orang yang hidup dia dilahirkan sebagai seorang hamba, bila mana hamba ni dia tidak ada kehendak, jadi bila mana dia dimerdekakan, dia tidak mungkin hidup dalam keadaan yang betul-betul sepenuhnya merdeka walaupun dia telah dimerdekakan oleh Tuhan dia. Sebab hamba ni bila mana dia asas dia tak ada kehendak dalam diri dia, jadi menyebabkan dia tidak mampu untuk hidup secara bersendiri, dia tidak mampu hidup secara berdikari, dia tidak mampu untuk menentukan hala tuju hidup dia sendiri. Jadi itu orang hamba walaupun dia telah dimerdekakan oleh Tuhan dia. Bila mana kita tengok dalam negara kita sendiri, adakah negara kita mempunyai satu kehendak? Adakah pemimpin kita ataupun masyarakat, rakyat kita mempunyai satu kehendak yang bebas untuk menentukan bagaimana seharusnya negara kita menentukan cara untuk kita berpolitik, cara untuk kita berekonomi, cara untuk kita menentukan hubungan antara negara kita dengan negara luar? Jadi ini semua satu bentuk kehendak-kehendak yang perlu kita bebas dalam arti kata kita mempunyai satu hak yang sepenuhnya untuk kita tentukan bagaimanakah cara untuk kita bernegara. Itu maksud kemerdekaan yang bagi saya kita perlu betul-betul faham lah. Itu maksud sebenar merdeka. Itulah ungkapan dari para pengamat sejarah.
dan dari Profesor Malaysia, yang mengungkapkan suatu hal kebenaran sejarah Malaysia. Dan memang semenjak pertama kali negara Malaysia mendapat kemerdekaannya, negara Malaysia memang tidak memiliki konsep sebagai negara bangsa. Yang dimiliki Malaysia hanyalah negara bentukan penjajah Inggris, dengan konsep perkauman, yang terdiri dari kaum Melayu, kaum Cina, dan kaum India, dan kaum-kaum itulah yang disebut sebagai bangsa. Bangsa Melayu, bangsa Cina, dan bangsa India. Dan menurutnya, negara Malaysia tidak akan mungkin bisa disebut sebagai bangsa Malaysia. Dikarenakan penduduknya tidaklah memiliki kemiripan yang sama, antara satu sama lainnya. Yang dimaksud adalah, bahwa adanya bangsa Cina dari negara Cina, dan bangsa India dari negara India. Bahkan memiliki sistem pendidikan sendiri, dengan menggunakan bahasa kebangsaannya sendiri-sendiri. Itulah yang membuat negara Malaysia tidak akan pernah menjadi negara bangsa atau bangsa Malaysia. Akan tetapi mereka selalu heran, dan selalu memiliki pemikiran mengapa tidak bisa seperti negara Indonesia, yang bisa disebut sebagai negara bangsa atau bangsa Indonesia. Apakah mereka tidak sadar, bahwa masyarakat Indonesia pun memiliki keberagaman yang berbeda-beda? Ya, memang jika Indonesia bagian barat, untuk fisik dan warna kulit memang tampak terlihat sama, walaupun berbeda-beda suku serta bahasa. Antara suku-suku yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta wilayah Indonesia bagian barat lainnya, karena sama-sama bangsa Austronesia. Akan tetapi, jika Indonesia bagian timur, seperti yang ada di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya, yang memiliki ciri-ciri fisik dan warna kulit serta budaya dan bahasa, sangat berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat. Karena mereka adalah bangsa Melanesia. Antara Austronesia dan Melanesia, yang memiliki genetik ciri-ciri fisik berbeda yang ada di Indonesia, namun mengapa bisa dipersatukan menjadi satu bangsa, yaitu menjadi bangsa Indonesia? Karena Indonesia tidak mengenal sistem perkauman, ras, dan agama. Indonesia hanya mengenal satu perjuangan tanah air Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu menjadi bangsa Indonesia. Bahkan etnis pendatang seperti etnis Cina atau Tionghoa, etnis India, dan etnis Arab, mampu melebur jadi satu perjuangan tanah air Indonesia. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki konsep persatuan bangsa, sejak tercetusnya Sumpah Pemuda 1928. Dan itu terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan jika negara Malaysia ingin menciptakan persatuan bangsa, yaitu menjadi bangsa Malaysia, jelas telah jauh tertinggal dari negara Indonesia, yang mungkin sudah terlambat untuk membentuk persatuan, menjadi negara bangsa, yang dinamakan sebagai bangsa Malaysia. Karena semua itu adalah kesalahan dari para pendiri negara Malaysia sendiri, yang menerima konsep perkauman hasil bentukan penjajah Inggris. Dan rakyat Malaysia pun sebenarnya tidaklah benar-benar mendapatkan kemerdekaan, karena masih menjadi hamba-hamba para raja-raja yang ada di tanah semenanjung ujung Medini. Dan para raja-raja itulah yang akan selalu berkuasa dan memerintah, serta menjadi pemimpin di negara Malaysia. Dan rakyat Malaysia tidak akan mungkin bisa bermimpi menjadi seorang pemimpin di negara Malaysia. Walaupun mereka bisa menjadi Perdana Menteri, namun tingkat kuasa kepemimpinan Perdana Menteri, masih di bawah dari para raja-raja tanah semenanjung ujung Medini. Karena sejatinya, rakyat Malaysia hanyalah sebagai hamba-hamba, dari para sang raja-raja yang ada di negara Malaysia. Yang artinya, rakyat Malaysia tidaklah benar-benar mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Walaupun rakyat Malaysia telah dimerdekakan. Dan rakyat Malaysia tidak akan pernah bisa menuntut lebih jauh dari itu. Dan rakyat Malaysia akan selalu menjadi hamba sang raja yang di-Pertuan Agung, dari 9 Raja Melayu tanah semenanjung ujung Medini. Namun itu semua, tidak terjadi di negara Indonesia. Rakyat Indonesia berkendali penuh, atas hak kemerdekaannya. Rakyat Indonesia lah yang berhak untuk memilih seorang pemimpin di negara Indonesia. Dan rakyat Indonesia juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin negara. Akan tetapi kewajiban rakyat Indonesia sebagai warga negara, rakyat Indonesia wajib mentaatinya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itulah yang disebut sebagai hak kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Untuk itu jiwa nasionalis dan patriotisme,
akan selalu tumbuh untuk persatuan dan kesatuan bangsa, demi tercapainya kemajuan negara, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kata-kata serta kalimat yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.